Berapa banyak yang sangat diberkati dengan drama, baik pujian penyembahan daripada Next Gen. Berapa banyak, berikan tepuk tangan buat mereka, berikan aplaus, katakan Next Gen luar biasa. Next Gen, Next Gen, lebih kuat lagi, Next Gen. High flyer grow stronger. Itu adalah yel-yel Next Gen. LICC Next Gen GBI Pelita. Saya senang sekali saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Potensi yang ada pada kalian dipakai Tuhan sejak kalian masih remaja. Saya percaya kalau pada masa remaja kalian sudah mengenal Tuhan, masa depanmu luar biasa. Masa depanmu pasti luar biasa. Masa depanmu pasti diberkati Tuhan. Percayalah, anak-anak Tuhan tidak jadi ekor tapi jadi kepala. Tidak turun tapi naik. Diberkati Tuhanlah yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Berapa banyak yang baru pertama kali yang datang undangan dari anak-anak Next Gen, yang pertama kali menginjakkan kaki di GBI Pelita. Kami dengan rasa kekeluargaan coba lambaikan tangannya. Kami menyambut dengan hangat. Kalau ada yang baru pertama kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, welcome home. Bilang sama mereka, welcome home. Amin. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat mereka ya. Datang kembali. Dan kami mengundang supaya bisa mengikuti ibadah Next Gen di hari Minggu jam 11 di lantai 4 gedung Next Gen. Kita hari ini sangat diberkati dengan drama tadi, ya, sangat terberkati dengan drama itu. Itu diambil dari Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 pada ayat yang ke-11. Lukas 15 ayat 11 sampai kepada ayat yang ke-32. Mari sama-sama kita baca ya, anak-anak muda, anak-anak remaja yang luar biasa, supaya dapat pesan Natal. Yuk kita baca sama-sama ya, saya baca nanti. Oke, yang laki-laki baca ayat 11, yang wanita baca ayat yang ke-12. Nanti ayat 32 sama-sama ya. Oke, yang laki-laki mari sama-sama baca. 1, 2, ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Wang wanita, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Terus, lalu ia ingin mengisi perutnya, lebih kuat, yang menjadikan makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayo wanita. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaskanlah, bawa kemari jubah yang terbaik
Pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Wanita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, karena ia mendapatnya terus kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu. Ayo sama-sama ya wanita. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan dengan dia. Ayo laki-laki. Tetapi ia menjawabnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Terus kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyamu. Sama-sama semuanya. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Cerita ini sudah pernah pasti didengar. Bagaimana ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, ada anak yang hilang. Pernah ya? Domba yang hilang dari 100 domba, kemudian ada satu hilang, dicari oleh gembala, dicari oleh Tuhan Yesus. Kemudian ada dirham yang hilang, dicari oleh Tuhan Yesus. Kemudian ada perumpamaan yang langsung dari mulut Tuhan Yesus, yaitu berkata perumpamaan anak yang terhilang. Jadi di sini adalah dua anak yang terhilang sebenarnya. Yang pertama terhilang di luar, sangkut di kandang babi. Pasti bau babi ya. Namanya pun sudah sangkut dia di kandang babi. Yang kedua, anak yang paling sulung terhilang di rumah. Jadi ini dua-duanya terhilang. Yang si bungsu desak kepada ayahnya, ayah, kasih harta, kasih warisan. Ingat ya, anak-anak jangan pernah memaksa meminta warisan. Aku bisa bayangkan perasaan ayahnya ketika anak yang bungsu minta, ayah minta warisan. Aku mau mandiri, aku mau pergi jauh, aku mau merantau, minta warisan. Aku yakin ayahnya berkata, jangan nak, belum waktunya, kamu masih remaja, kamu masih muda, belum waktunya. Kalau orang Batak biasanya warisan itu diberikan setelah meninggal dunia. Nah saudara, dia mendesak. Dan akhirnya ayahnya memberikan karena didesak. Sebenarnya itu bukanlah dari hatinya, tapi karena didesak dia dapat harta warisan itu. Apa yang dilakukan dia? Dia pergi merantau jauh. Dia pergi ke sana untuk menghabiskan berpoya-poya. Dia pergi dengan pelacur-pelacur. Dia pergi dengan penjudi-penjudi. Dia pergi dengan orang-orang yang mabuk-mabukan. Narkoba-narkoba kalau pada masa itu ada. Dia hidup dengan berpoya-poya. Semua uangnya habis. Dia jatuh miskin. Dia nggak bisa makan. Saking laparnya, dia cari kerja namanya PT Babi Indah.
Dia melamar kerja ke PT Babi Indah. Nama babi itu Indah, jadi PT Babi. Enggak, di kampung kami nama babi Pina. Singkatan Pinahan. Jadi karena saya dulu sering memelihara babi. Ya, sering melihara babi dan di kampung itu namanya si Pina. Pinahan. Pinahan itu bahasa Batak artinya ternak. Ya, yang dipelihara itu namanya pinahan. Jadi saudara, dia melamar ke PT Babi. Ya, ralat lah ya, nanti namamu si Indah pula, aku babi di sini. Nanti nggak enak pula dirimu dengan Pak Pendeta. Ya, katakan aja lah ini PT Babi Pina. Pinahan. Ya. Kemudian dia memelihara babi itu. Saking laparnya dia ingin makan ampas babi. Bayangkan dia mau makan ampas babi, yang punya babi berkata jangan sentuh. Kemungkinan juga besar babi itu bisa bilang jangan gitulah ya, ini jatahku. Ini punya aku lah ya. Saking laparnya anak bungsu ini, dia kepingin kali makan ampas babi itu. Ingat, orang di luar Tuhan Yesus bisa hina seperti hewan. Kehidupan mereka bisa sampai begitu menjijikkan. Mereka menjual diri. Orang yang terhilang itu bisa sampai menjual diri, menyerahkan hidupnya tiap malam ganti-ganti laki-laki. Pelacur. Pelacur tiap malam beda laki-laki. Dia bisa sampai serendah itu. Sampai rendah. Orang di luar Tuhan Yesus hidupnya bisa sampai hina seperti hewan. Dia melacurkan dirinya. Seperti hewan, bukan saya bilang hewan. Selevel. Dia menyerahkan tubuhnya, menyerahkan hidupnya untuk dipakai semua orang demi uang. Bahkan dia bisa memakai narkoba. Kalau dia laki-laki dia jadi bisa gigolo. Penyenang banyak wanita. Dia menjual seluruh hidupnya hancur-hancuran. Apa yang terjadi dengan anak yang bungsu ini? Anak bungsu ini dia sadar. Dia sadar. Yang pertama adalah pada ayat yang ke-17 dikatakan dia sadar. Dia sadar di rumah Bapakku ada banyak makanan. Poin 1. Di rumah Bapakku ada banyak makanan. Dia sadar bahwa di rumah bapaknya banyak pekerja yang bisa makan. Maka poin pertama adik-adikku. Engkau perlu yang namanya kesadaran. Ada banyak anak-anak pelajar kehilangan tujuan hidup. Kehilangan identitas diri. Kehilangan siapa aku sebenarnya. Who are you? Who am I? Siapa dirimu? Kalau engkau tidak menyadari siapa dirimu, maka engkau akan membuat dirimu tidak berharga. Ada banyak anak gadis yang kadang hanya untuk gadget baru dia menjual keperawanannya. Itu bukan berita basi atau lama. Itu sudah banyak. Untuk mendapatkan gadget dia menjual keperawanannya, dia menjual dirinya masih SMA. Di luar sana itu ada. Ada banyak orang mengalami kehilangan identitas diri sehingga dia merasa berharga, dia merokok. Kalau dia merokok, dia makanya dianggap orang macho. Macho man, makan congok man. Keren. Keren. Ada anak-anak remaja SMA dia merasa mantap berpacaran kalau ciuman. Ini orang-orang yang terhilang, mereka tidak tahu mereka sedang menuju jerat maut. Mereka tidak sadar mereka sedang menuju kebinasaan.
Karena mereka tidak tahu siapa diri mereka. Dia nggak tahu tujuan hidupnya. Mereka hanya melihat apa yang terjadi dengan fenomena sekarang ini. Orang-orang mulai memperlihatkan dirinya gaul, anak yang gaul. Lihat berapa banyak anak-anak SMA yang sekarang menjadi begal. SMP bahkan. Yang tawuran, marah, yang berantem. Mereka kehilangan tujuan hidup. Mereka kehilangan tujuan hidup mereka. Saya berdoa pada malam ini setiap dirimu menemukan panggilan Tuhan. Menemukan tujuan hidup. Anak bungsu ini sadar. Sadar, penting yang pertama engkau sadar. Kalau selama ini engkau telah jatuh dalam dosa. Mungkin beberapa di antaramu sudah terlibat pornografi di gadget. Ingat, kalau engkau sudah buka gadgetmu pornografi, maka seluruh isi otakmu porno semua. Melihat wanita itu kau payah. Melihat wanita itu kau sudah jorok, kotor, ngeres. Semuanya sudah negatif. Kenapa? Karena kau sudah terkontaminasi dengan pornografi. Dan tidak heran engkau bisa melakukan, dan tidak heran orang yang terikat pornografi bisa melakukan pemerkosaan. Karena apa yang dilihatnya itu yang akan dilakukannya. Apa yang kau lihat itu yang akan masuk ke alam bawah sadar. Ada banyak mereka yang terhilang dengan dunia sana. Sadari, mungkin engkau selama ini gak pernah baca Alkitab, gak pernah berdoa, gak pernah datang ke ibadah sungguh-sungguh. Tapi saya mau berkata, Tuhan Yesus sayang samamu. Tuhan Yesus ingin memanggil engkau. Tuhan Yesus ingin memakai engkau luar biasa. Sama seperti anak bungsu ini. Ketika dia sadar, ayat ke-18 poin yang kedua. Dia punya niat untuk kembali ke rumah bapaknya. Poin yang ketiga dikatakan, dia bertindak bangkit. Ayat yang ke-20. Dia bertindak, jadi dia sadar, dia punya kemauan, dia bertindak. Dia bertindak dan dia pulang. Ketika dia pulang, maka bapaknya berlari-lari menemukan dia. Sama tadi bapak keluarga Cemara Asri. Karena aku lihat tadi sedang menyiram-nyiram cemara. Keluarga Cemara Asri tadi sedang nyemprot air. Sedang menyiram tanaman. Dia berlari. Orang Yahudi pada waktu itu paling tidak boleh berlari-lari untuk mengejar anak. Anak itu yang harus datang kepada bapak. Itu budayanya. Bukan bapak yang minta maaf. Anak yang minta maaf. Itu budaya di Yahudi. Tapi pada waktu itu bapaknya udah gak peduli. Udah gak peduli lagi namanya budaya-budaya. Yang di hatinya adalah aku rindu anakku. Aku sayang sama anakku. Berhari-hari, berbulan-bulan, dia tunggu-tunggu anaknya tidak pulang-pulang. Lihat, anak itu ketika pulang udah kurus. Udah kumal, kotor, bau. Terbungkuk-bungkuk, tidak makan-makan. Tapi lihat hati Bapa di sorga, itu gambaran Bapa di sorga. Dia berlari menemukan anak itu dan memeluk anak itu. Memberi jubah. Jubah. Itu adalah gambaran identitas. Yang selama ini mungkin dia gembel. Peminta-minta. Jadi pembantu. Menjadi orang yang mungkin tidak berguna di berbagai tempat. Ayahnya berkata kepada asistennya. Berikan jubah yang baru. Identitasnya dikembalikan. Engkau anakku. Identitas anak yang rusak itu dikembalikan. Engkau anak yang kukasihi. Diberikan cincin, diberikan ikatan otoritas. Diberikan sepatu. Anaknya kembali menjadi anak. Yang sangat dikasihi dia. Dipeluknya. Saya ajak kita semua di ruangan ini. Saya berdoa. Supaya ada banyak anak-anak SMP, anak-anak SMA yang terhilang ditemukan Tuhan. Lihatlah, bukalah matamu. Di simpang-simpang lampu merah.
Kau lihat anak-anak SMP di Gelugur sana. Anak-anak SMA menjadi manusia silver. Yang mencat semua dirinya. Kutebak usianya mungkin 17, 15. Perempuan, laki. Mereka tidak punya identitas diri. Saya bisa membayangkan di balik itu yang terjadi mungkin free sex. Mungkin narkoba, ngelem. Anak-anak berapa banyak anak remaja ngelem? Banyak. Kasihan di luar sana ada banyak anak-anak yang terhilang. Saya berdoa malam ini. Mungkin engkau salah satu itu. Yang selama ini mungkin sudah terhilang. Sama dengan anak sulung juga terhilang. Ketika dia pulang dia bilang sama asisten. Siapa yang merayakan ini? Siapa yang dirayakan? Adikmu si bungsu sudah pulang. Dirayakan oleh ayahnya. Pada umumnya ayah merayakan anak-anak kalau anak-anaknya karena juara 1, 2, 3. Tapi adakah ayah yang merayakan anak-anaknya karena tinggal kelas? Ore, tinggal kelas, ayo KFC, makan KFC. Pernah dengar seperti itu? Oh, anakku masuk penjara. Oh, rayakan masuk penjara. Mantap. Anakku pulang dari penjara. Oh, dirayakan. Alumni penjara. Itulah yang terjadi. Kan anaknya sudah hancur-hancuran. Anaknya sudah dianggap seperti terhilang. Tapi ketika dia kembali dirayakan. Siapapun dirimu malam ini. Gimana pun keadaanmu. Kalau engkau berkata, ini hidupku Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Aku percaya malam ini malam sejarah bagi hidupmu. Malam yang sangat berarti dalam hidupmu. Engkau catat malam ini tanggal berapa? Tanggal 12 Desember. Engkau akan menggoreskan sejarah baru dalam hidupmu. Bapa di sorga memberikan engkau jubah yang baru. Cincin, sepatu. Engkau diberikan identitas. Sehingga engkau akan sadar bahwa engkau anak Allah yang berharga. Engkau anak Tuhan Yesus yang sangat berharga. Tidak peduli seberat apa dosa yang kau lakukan. Tidak peduli sejahat apa yang sudah kau lakukan. Ada banyak anak-anak remaja yang sudah begitu rusak. Rusak di perzinahan, percabulan, pornografi. Rokok, narkoba. Kejahatan, begal, tawuran. Lihat SMK. Kami tinggal di Jalan Bilal. Yang tawuran itu anak SMP, SMA. Bawa celurit. Merokok. Pas ditangkap. Gemetar. Hebatnya ketika rame-rame. Kasihan lihat mereka. Kasihan lihat mereka. Mereka tidak punya tujuan hidup. Kompoi rame. Ratusan sepeda motor. Saya intip dari jendela. Jam 1 pagi. Bapaknya di mana ini? Mamanya di mana ini? Mereka hidup begitu hancur. Mereka merasa keren kalau bertato. Mereka merasa keren kalau mereka merokok. Karena mereka tidak kenal siapa diri mereka. Karena mereka tidak punya identitas diri. Mereka merasa keren kalau mereka masuk kepada narkoba. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tunjukkan 5 temanmu di sekolah. Itulah hidup. Tunjukkan 5 teman dekatmu di sekolah, itulah hidup. 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Manusia itu akan menarik kepada yang sama. Lihat burung, akan hinggap di dahan yang sama, jenis yang burung sama. Apa yang menjadi kesukaanmu, itulah yang akan datang menjadi kepada hidupmu. Jadi melihat dirimu aku gampang. Tunjukkan 5 teman dekatmu, itulah dirimu. Lihat aja di sekolah. Kalau orang yang malas-malas, duduknya di depan atau di belakang? Ayo sama-sama jawab. Yang malas mengerjakan PR, yang malas, yang selalu terlambat di depan atau di belakang? Karena saya dari SMA Negeri 3 Medan.
Sampai saya kuliah kedokteran di USU. Saya melihat juga ranking 1, 2, 3, 10 sampai 10 itu yang di kedokteran USU semua depan. Yang duduk di belakang itu biasanya yang bisa cabut-cabut, yang bisa terlambat, PR-nya nggak jelas, PR contek lah, centek lah. Tanya sebelahnya, kau duduk di mana? Kalau kau sekolah duduk di mana? Saya nggak bilang itu semuanya ya. Tapi pada umumnya manusia menarik kepada yang sama. Kalaupun dirimu di belakang, oke. Nggak ada masalah bagi saya. Sama Tuhan pun nggak masalah. Yang penting kau bisa jaga diri. Saya masih ingat di SMA Negeri 3 Medan. Di belakang kami itu, kalau duduk, di belakang itu ada jendela yang terbuka. Jendela yang terbuka selalu 15 menit lagi. Oke, mantap. Jendela yang terbuka selalu ada bakwan. Jadi teman-teman kami yang di belakang itu kan malas ngerjakan PR. Mereka beli bakwan goreng, sate. Mereka duduk, di belakang itu pas lah, sate, goreng. Mereka importlah ke depan. Mereka import. Sama-sama yang suka belajar ini, mereka kasih suap terus. Gizi. Perbaikan gizi. Kalian jangan belajar matematika aja, mati kalian nanti belajar. Tapi kalau ujian dari depan jawabannya ke belakang. Nomor 10. 17, apa jawabnya? Apa jawabnya itu? B atau C? Makanan dari belakang ke depan. Masih kuingat sampai sekarang. Kalau jawaban ujian dari depan ke belakang. Karena sudah disogok, wajib dikasih. Tapi ketika ujian, Eptanas dulu namanya, nilai Eptanas murni. Mereka gak bisa nyontek lagi. Udah ada pengawas. Ketika masuk ujian universitas negeri, mereka gak bisa nyontek lagi. Siapa yang berkualitas, dia yang menang. Gak mudah. Saya tidak merendahkan yang di swasta atau di mana. Tapi ini masalah pada waktu itu sangat berat persaingan kami. Sehingga kami penting sekali berkorban untuk belajar sungguh-sungguh. Termasuk saya. Saya ajak sama adik-adik semua. Ayo, Tuhan Yesus memberikan engkau masa depan yang cerah. Masa depan yang luar biasa. Masa depan yang indah. Dalam kitab Yeremia katakan masa depan yang diberikan Tuhan padamu. Masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang indah. Percayalah kalau engkau mengenal Tuhan. Kalau kau serahkan hidupmu sama Tuhan. Saya terlalu percaya tangan Tuhan akan menaikkan engkau tinggi dan tinggi. Jadi berkat bagi banyak orang lain. Engkau akan dipromosikan Tuhan. Ayo datang ke Tuhan Yesus. Sadar. Punya niat. Tinggalkan rokok. Tinggalkan pornografi. Tinggalkan teman-teman yang membawamu kepada negatif. Kalau teman-temanmu, ingat sekali lagi. Pengaruh teman 70%. Tunjukkan teman dekatmu. Akan kutunjukkan masa depan. Gak jauh beda dari teman-teman dekat itu. Bukan berarti engkau harus benci mereka. Tapi engkau mulai berani ngambil keputusan. Aku mau tinggalkan dosa, aku mau tinggalkan kesalahan. Aku mau tinggalkan teman-teman yang mengajak aku kepada perzinahan, kepada rokok, kepada alkohol. Ada banyak orang yang terhilang, apalagi anak SMP, SMA. Tidak banyak gereja ada SMP, SMA-nya ibadah. Tapi syukur puji Tuhan di GBI Pelita ini ada SMP, SMA, satu komunitas yang dikenal Next Gen. Mereka menjadi komunitas yang sehat. Komunitas yang saling mendoakan, saling mendukung. Pergaulan yang sehat menentukan kesehatan hidupmu. Saya imani semua malam ini. Setiap engkau mau mengambil keputusan, mau ambil tindakan, aku serahkan hidupku sama Tuhan. Aku percaya Tuhan telah mati di kayu salib. Tuhan telah menebus kita dengan darah yang kudus. Supaya setiap kita menjadi anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepada anaknya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan beri engkau
kuasa menjadi anaknya. Kalau engkau menjadi anak Tuhan Yesus, percayalah masa depanmu ditanggung jawabi Tuhan Yesus. Tinggalkan dunia dosa, tinggalkan kejahatan, tinggalkan segala yang salah. Temanmu yang baik-baik kau lihat membawamu yang salah, gak bisa menolongmu. Tapi dirimu bersama Tuhan. Lihat anakku, sebentarnya kau lewati SMP SMA ini. Di depan matamu sudah mau ujian universitas negeri. Di depan matamu sudah mau lihat masa depan. Kalau sudah masuk kuliah, kalian sudah saling berbeda. Yang menentukan saat ini, saya berdoa, kalau pada saat ini kau menyerahkan hidupmu sama Tuhan, saya terlalu percaya tangan Tuhan menjaga engkau. Yohanes 10:28 berkata, barang siapa dalam Tuhan Yesus mendapat hidup yang kekal, pasti selamat. Dapat keselamatan yang kekal, dapat surga, dan engkau juga diberkati di bumi. Saya terlalu percaya, barang siapa yang menyerahkan hidupnya sama Tuhan, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal dan juga memperoleh masa depan yang luar biasa. Masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan. Bahkan saya percaya pasanganmu pun ke depannya diberikan Tuhan yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Saya berdoa, jangan buru-buru pacaran. Bilang sebelahnya, jangan buru-buru pacaran. Bilang sebelahnya, semua ada waktunya. Bilang sebelahnya, jangan maksa. Jangan maksa untuk dicinta, bilang. Bilang sebelahnya, harus tahu diri. Berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus kita. Dia bukan hanya lahir, tapi dia mati untuk menebus kita. Dan kita menjadi anaknya. Maukah engkau meninggalkan dosa-dosamu? Kalau engkau mau, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan Yesus.